Halo teman-teman, selamat datang lagi di Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Di Expo ini kita bakal banyak banget informasi menarik baik dari talk show yang bakalan kita ikuti sama-sama dan juga beragam informasi dan aktivitas di booth dan juga di lounge. Untuk itu kami mengundang pengunjung dan juga teman-teman yang jadi peserta talk show kali ini untuk mengunjungi booth dan juga lounge. Dan buat adik-adik calon mahasiswa, kamu bisa mengunduh brosur, bisa mendownload brosur dan juga video, bahkan bisa konsultasi dengan perwakilan universitas untuk ngedapetin informasi yang lengkap sekali. Tapi buat kamu yang masih galau nih ya, kira-kira pengen kuliahnya jurusan apa ya, kira-kira pengen kerjanya tuh kerja di mana ya, kamu bisa ikutan tes minat dan bakat yang diadain sama Aku Pintar. Jadi langsung aja buka aplikasi Aku Pintar, di situ bisa lihat bakat dan juga minat kita, atau bisa lewat website www.akupintar.id. Jadi nanti pas kuliah nggak galau tuh, nggak bingung tuh. Benar-benar firm sesuai minat dan bakat kita. Yang lebih seru lagi, seluruh aktivitas seperti menghadiri talk show, mengunjungi booth atau lounge, mendownload brosur, dan juga video, itu bisa ngedapetin poin. Dan 10 pengunjung dengan poin terbesar akan mendapatkan kesempatan untuk dapetin hadiah total jutaan rupiah. Gitu. Informasi lengkap dan cara perolehan poin bisa dilihat di leaderboard yang ada di menu. Dan juga untuk yang ikutan talk show, ikutan sampai habis ya, soalnya nanti di ujung bakalan ada pertanyaan. Dan 3 orang beruntung bisa mendapatkan imani masing-masing Rp50.000. Dan sekarang kita masuk ke talk show. Narasumber kita habis ini adalah seorang putri Indonesia di tahun 2008. Terus juga sibuk banget ya, kalau misalnya nonton TV kita pasti lihat lah, host di Kompas TV, host di Net TV, di Metro TV. Pokoknya kalau misalnya kita suka nonton TV pasti udah pernah lihat Warawiri di TV. Udah gitu kuliahnya dulu di UI dan masuknya nggak seperti kita ya, rakyat-rakyat yang lain yang harus tes gila-gilaan. Beliau bisa masuk UI dengan jalur invitation. Langsung aja, ini dia Kak Zivana Leticia. Halo, Kak Zizi. Halo Kakak Ilham, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, masih terus jaga kesehatan ya lagi pandemi gini. Nah, betul. Yang penting kalau kalau mau keluar sih nggak apa-apa sebenarnya ya. Namanya juga kita harus belajar atau kita harus cari rezeki. Yang penting protokol kesehatannya mantep gitu. Mm-mm. Gimana? Pak, pandemi ngapain aja nih? Ada skill baru nggak sih? Soalnya kan kemarin kalau misalnya kita lihat sosmed ya, di masa pandemi semua orang tuh jadi chef dadakan. Oh iya bener, ada yang jadi chef dadakan, ada yang jadi pedagang dadakan, pokoknya Betul. semuanya serba dadakan. Kalau Ada aku baru nggak? sendiri selama pandemi kemarin, alhamdulillah masih tetap bisa produktif. Hanya mungkin yang Mhm. tadinya kalau aku banyak acara-acara, banyak event-event yang offline gitu ya, banyak yang tatap muka langsung, ya terpaksa semua harus di-online-kan dulu gitu. Dan ada beberapa program-program inisiatifku sendiri yang memang dari awal udah berjalan online. Alhamdulillah jadi blessing in disguise juga, jadi tetap bisa berjalan dan memperkenalkan metode online learning ini ke adik-adik atau teman-teman lebih banyak lagi. Oke, siap. Jadi, teman-teman ya, kalau misalnya kita ngelihat kemarin tuh Bappenas mengeluarkan sebuah data ya di tahun 2020. Jadi katanya tahun 2020 sampai tahun 2030 sampai tahun 2040 Indonesia diprediksi akan memiliki penduduk usia produktif yang banyak banget. Jadi usia 15 tahun sampai 64 tahun ada sebesar 64% dari total jumlah penduduk atau diproyeksikan setara dengan 297 juta jiwa. Ini kalau nggak salah kita dapat namanya bonus demografi, ya kan? Ini bisa jadi tantangan, tapi juga bisa jadi bumerang ya kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, sekarang kita bahas ke tantangan yang menguntungkan aja dulu deh. Kalau misalnya nih rakyat yang banyak tadi dibekali dengan ilmu pengetahuan, dikasih skill yang oke, ada keterampilan, ada keahlian yang mumpuni, termasuk di dalamnya kemampuan memahami untuk update dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi sebagai modal buat jadi profesional yang oke dan sukses di era industri 4.0. Tapi ternyata skill, knowledge itu tidak cukup.
Soalnya perubahan yang terjadi ini lebih kompleks nih, apalagi dengan pandemi kan, semuanya harus beradaptasi dengan cepat gitu. Dan persaingan kerja pasti lebih sengit, persaingannya lebih ketat gitu kan. Untuk itu yang paling penting lagi untuk disiapin, ternyata bukan cuma skill, bukan cuma knowledge, tapi juga mental yang kuat. Nah, katanya nih kita harus punya mental pemenang. Tapi mental pemenang tuh apa sih? Apakah harus kita punya? Bagaimana caranya untuk menumbuhkan mental pemenang di orang-orang kayak kita nih, orang biasa? Makanya hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Kak Zizi buat membuat kita punya mental pemenang. Asik. Kak, sebenarnya mental pemenang tuh apa sih, Kak? Nah, jadi kalau kita ngomongin soal mental pemenang itu sebetulnya adalah sebuah mindset yang kita bentuk sendiri di kepala kita. Karena kan kita sebagai individu pasti punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita, punya banyak mimpi-mimpi besar yang kita sendiri mungkin, bisa nggak ya aku mencapai semua mimpi-mimpi itu gitu. Ada keraguan-keraguan. Nah, keraguan-keraguan itu pun kita sendiri yang bikin kadang-kadang. Setuju nggak? Kadang-kadang orang dari luar mungkin percaya-percaya aja sama kita, mereka semua motivasi, kamu pasti bisa, kamu nih anak pintar, kamu nih anak berbakat, berprestasi, tapi kadang kita sendiri yang membatasi kemampuan diri kita sendiri gitu. Kita yang bilang ke diri kita, I think I'm not good enough gitu. Mungkin aku nggak sebagus dia, mungkin kayaknya dia lebih pintar dari aku, kayaknya dia lebih ini, dia lebih itu. Akhirnya semua kesempatan-kesempatan dan mimpi-mimpi yang besar itu kita sendiri yang matahin gitu. Kita sendiri yang bikin penghalang buat itu gitu. Nah, yang namanya mental pemenang ini adalah orang-orang yang bisa membentuk pola pikir bahwa saya pasti bisa gitu. Jadi mungkin ini semacam skill untuk bisa memotivasi diri sendiri terus-menerus gitu. Dan kalau aku rasa itu penting banget untuk dimiliki semua orang gitu. Nggak harus kalau misalnya dengar namanya mental pemenang gitu, nggak harus pemenang kontes apa gitu atau jadi pemenang lomba apa gitu baru dia tuh punya mental pemenang. Itu enggak ya. Jadi kalaupun kita sebagai individu, sebagai anak sekolah, anak kuliah, kalau tadi kata Ilham orang biasa siapapun nggak pandang bulu gitu tuh penting banget punya mental pemenang gitu. Karena apa? Karena setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Karena setiap orang punya mimpi dan cita-citanya masing-masing. Jadi kalau kita dari diri kita sendiri nggak percaya kalau kita bisa mencapai itu, siapa lagi yang harus percaya gitu? Masa kita berharap orang tua kita bakal ngedorong terus-menerus? Masa kita berharap teman kita bakal tepuk tangan terus di belakang, ayo kamu pasti bisa jadi cheerleader gitu ya? Nggak bisa. At the end of the day, semua keputusan itu harus datang dari diri kita sendiri. Mungkin itu yang disebut dengan mental pemenang. Mental pemenang. Tapi Kak, biasanya kan sekarang tuh orang-orang banyak banget ngomongin soal insecurity ya. Jadi untuk menumbuhkan mental pemenang, sepertinya kita harus mempunyai percaya diri yang oke nih. Tapi sekarang kayaknya banyak orang tuh meromantisasi insecurity. Itu gimana ya? Gimana caranya biar sebelum kita bisa menumbuhkan mental pemenang, kita pede dulu tuh gimana deh caranya gitu? Nah, itu benar banget tuh Kak Ilham. Jadi, misalnya kita udah percaya nih sama diri sendiri, tapi kita selalu ngelihat keluar gitu, selalu ngelihat ada orang lain yang lebih baik dari kita. Dari mana kita lihatnya? Mungkin dari teman-teman terdekat gitu ya. Kita punya sahabat-sahabat yang kita tahu sahabat kita ini pergi ke sekolah yang sama kayak kita. Diajarin sama guru-guru atau dosen-dosen yang sama juga kayak kita. Jurusan yang diambil sama. Cita-citanya misalnya sama-sama pengen masuk fakultas kedokteran gitu. Jadi sama nih. Tapi kita ngerasa, nilai biologi dia selalu sedikit lebih tinggi dari kita gitu. Jadi kita selalu ngerasa, aku nggak pernah bisa nih jadi yang nomor 1 gitu. Aku nggak pernah bisa jadi juara kelas karena selalu ada dia gitu. Itu mungkin satu hal. Hal kedua sekarang yang memperparah adalah adanya sosial media mungkin ya. Sosial media mungkin teman-teman paling aktif main apa nih di sini, Instagram atau TikTok gitu ya. Dengan cuma beberapa detik aja teman-teman bisa melihat kehidupan teman-teman yang lain yang seolah-olah tuh lebih dari kita. Wah, dia lagi ikut lomba olimpiade kimia gitu, misalnya dia pamerin tuh pialanya gitu, atau misalnya dia lagi ketemu sama seorang public figure yang kayaknya nih bisa membantu dia untuk bisa mencapai mimpinya gitu mungkin ya, atau hal-hal kecil yang membuat kita ngerasa kecil gitu. Nah, itu tuh toksik banget. Toksik itu tuh apa ya? Jadi racun buat diri kita. Kalau saran aku sebaiknya
di umur-umur yang masih muda ini kita kalau bisa eliminasi dulu deh itu semua gitu. Kalau nggak perlu-perlu amat punya sosial media ya nggak usah gitu, kecuali emang ada tujuannya. Kalau emang dirasa lebih banyak negatifnya dibandingin positifnya, buat apa punya gitu. Kalau ternyata setiap kita buka handphone yang kita lakukan hanyalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan akhirnya membuat kita nggak bersyukur, padahal kita udah dikasih segala macam kesehatan, kesempurnaan panca indera, kita punya tangan, kita punya otak yang sehat, kita diberi kemampuan untuk berpikir, untuk bisa memilih teman kita siapa. Nah itu juga nggak kalah penting tuh. Selain tadi pertemanan yang paling dekat, terus sosial media, dan yang paling penting adalah siapa orang-orang yang berada di dekat sama kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita itu bisa didefinisikan dari 5 orang yang paling dekat sama kita. Siapa nih? Jadi coba kita bisa mulai melihat lagi ke diri kita. Siapa sih yang paling dekat sama kita? Oh, ternyata saya punya 5 orang sahabat gitu. Sahabat-sahabat ini yang satu selalu ngedukung, yang satu selalu ngejek, yang satu selalu memanfaatkan. Nah, ini nih mesti disortir lagi nih. Jangan sampai kita mengelilingi diri kita sama orang-orang yang membuat kita malah makin ngerasa kecil dan negatif. Harus yang positif, harus yang bisa mengangkat kita untuk bisa lebih baik. Begitupun sebaliknya, kita juga sama-sama motivasi teman-teman itu. Iya. Jadi ada yang bilang kalau kenal sama sebanyak orang tuh nggak apa-apa. Tapi kalau berteman emang harus pilih-pilih ya Kak ya. Karena itu akan menentukan juga sikap kita akan kayak gimana. If you wanna be an entrepreneur, you have to get along with entrepreneurs gitu kan. Kalau kita mau jadi pengusaha, bergaulah sama pengusaha. Kalau kamu mau jadi maling, bergaulah dengan maling gitu ya kan. Pilihannya ada di tangan kita gitu. Aku mau jadi maling hati aja. Aduh. Tapi ini nggak sih apa sih keterkaitan yang paling relate banget antara pendidikan sama mental pemenang? Karena kan kalau misalnya kita lihat nih, Kak Zizi adalah orang yang sangat into education banget kan. Sekolahnya bagus-bagus, bahkan pernah ke Cina untuk studi di sana gitu. Apa sih keterkaitan pendidikan sama mental pemenang? Oke. Sebetulnya mental dan tingkat pendidikan itu nggak bisa disamain sih. Itu 2 hal yang berbeda sebetulnya. Tapi kita harus tahu juga nih diri kita sendiri. Kapan sih kita merasa percaya diri? Ada orang-orang yang merasa pede kalau dia sekolah yang tinggi. Ada orang-orang juga, kita tahu banyak juga kalau kita baca biografi gitu ya, orang-orang sukses di dunia ini yang punya company besar-besar, asetnya udah miliaran, triliunan, ternyata dia cuma lulusan SMA, ternyata dia nggak kuliah gitu. Berarti kan artinya untuk dia, untuk punya mental pemenang itu tidak ditentukan oleh education gitu. Ya oke lah, saya boleh lulusan cuma SMA aja, tapi saya punya kekuatan lain, yaitu saya pekerja keras, saya kreatif, saya bisa berinovasi, saya mudah beradaptasi, saya gampang bergaul dengan siapapun. Akhirnya saya bisa menciptakan peluang untuk diri kita sendiri. Nah, itu. Jadi sebetulnya education itu nggak langsung berhubungan sama mental pemenang. Nah, tapi ada juga orang-orang yang merasa kalau misalnya saya punya semakin banyak gelar di hidup saya, artinya saya bisa lebih percaya diri gitu untuk bisa membawa diri. Nah, jadi makanya kita suka lihat ada orang-orang yang hobinya sekolah melulu gitu. Ada yang S1, lanjut S2, lanjut S3, nanti ambil lagi. Selain karena memang senang belajar dan selalu pengen tahu, ingin selalu mengupgrade diri gitu ya. Itu bisa jadi salah satu modal mereka untuk bisa lebih percaya diri gitu, karena merasa wah saya udah cukup pintar nih, saya udah mengantongi banyak gelar, akhirnya yang tadinya jalan tuh nunduk sekarang udah bisa tegak gitu karena ngerasa saya punya banyak gelar gitu. Tapi untuk teman-teman jangan pernah merasa education itu akan mempengaruhi masa depan. Enggak ya. Bahkan aku sendiri nih ya pengalaman, aku lulusan ekonomi, fakultas ekonomi. Tapi ternyata aku malah terjun ke dunia komunikasi dan juga media. Bahkan aku sampai nulis bukunya pun nggak berhubungan sama ekonomi, bukunya berhubungan dengan pengembangan diri, jadi masuk ke psikologi juga gitu. And I'm okay, dan aku happy sekali melakukan itu gitu. Buat aku menjadi orang yang punya passion yang banyak, multi passionate person itu jauh lebih menyenangkan gitu dibandingkan hanya fokus ke satu hal aja
selama-lamanya. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, ini pilihan. Dan ini mungkin pada saat aku SMA, dulu sih belum kepikiran kayak gini ya. Pada saat kuliah, udah mulai lulus, itu baru kepikiran, oh ternyata kita bisa ya memilih untuk menjadi dua tipe orang gitu di masa depan. Apakah kita mau menjadi generalis atau kita mau menjadi spesialis gitu. Kalau kita mau jadi spesialis, mungkin contohnya seperti tadi, kita dari lulus SMA, kita masuk fakultas kedokteran, kita jadi dokter umum, kita ambil spesialis mata misalnya, udah for the rest of our life kita akan menjadi dokter spesialis mata, yang kita urusin adalah mata terus sampai ya selama-lamanya gitu. Itu bagus banget ya kan, artinya kita menjadi expert yang sangat spesial di bidangnya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang memilih jalur generalis, kuliahnya kedokteran tapi ternyata di tengah kuliah dia sambilan jadi makeup artist gitu misalnya, atau dia juga jadi model, atau dia ternyata bisa nyanyi juga, atau ternyata dia setelah itu dia bikin usaha, dia punya klinik tapi dia sambil tetap melanjutkan bidang entertainment-nya. Contohnya siapa? Dokter Tompi gitu ya. Dokter Tompi, dokter iya, penyanyi iya gitu. Nah, itu kan artinya dia tetap bisa menjalankan apa yang dia inginkan gitu. Aku walaupun lulusan ekonomi tapi terjun ke dunia media, tapi menyinggung psikologi juga, dan sekarang sedang memulai merintis sesuatu yang I am very passionate about, yaitu kitajuara.id, sebuah platform online untuk siapapun yang ingin menjadi juara bagi dirinya sendiri. Itu sebetulnya nggak ada korelasi secara langsung sama fakultas ekonomi gitu, tapi cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita berinteraksi, dan bagaimana kita melihat sesuatu masalah from a bigger picture, itu akan mempengaruhi kita dalam menjalankan sesuatu di kedepannya. Mungkin gitu. Oke, tadi kan kita ngomongin soal multi passion ya, jadi kita bisa melakukan banyak hal yang bisa kita coba-coba. Terus juga kita ngomongin soal kita juara, kita ngomongin mental pemenang. Nah, permasalahannya adalah ini bukan kadang-kadang, tapi seringkali ketika kita mencoba satu hal, terus mencoba hal lain, itu kan kita nggak mungkin semuanya tuh mulus-mulus aja ya Kak ya. Pasti kan ada yang gagal lah, ada yang baru mulai udah gagal, bahkan ada yang belum mulai udah banyak yang menghalang-halangi nih. Itu gimana sih untuk menyikapi hal-hal yang kayak gitu, misalnya, aduh kok gue gagal ya, apakah gue nggak berbakat, apakah itu saatnya untuk ganti bidang ya atau apa ya gitu. Iya, benar banget. Jadi aku pernah lihat ya, ini sebetulnya lebih kelihatan kalau ditampilin mungkin ya, ada satu grafiknya aku pernah lihat di sosial media, sudah diteliti dari berbagai generasi gitu ya, bahwa dari usia SMA ya, dari usia SMA 16-17 tahun sampai ke usia 29 tahun, itu rata-rata hidup manusia itu ibarat grafik tuh berantakan gitu, nggak beraturan, atas bawah. Karena ini adalah periode usia di mana kita membuat segala macam kesalahan, itu terjadinya di situ. Segala yang namanya nggak percaya sama kemampuan diri, yang namanya nggak tahu mau gimana, gue nih hidup sebenarnya mau ngapain sih, apa sih yang mau saya tekunin, dan sebetulnya how good I am in this field gitu, sebagus apa sih saya dibandingkan orang lain, itu semua terjadi di rentang usia itu gitu. Nah, begitu menginjak usia 30, mungkin karena bertambahnya usia juga, kita semakin matang, kita semakin bisa memilah-milih gitu ya, semakin bisa mengerucutkan pikiran yang tadinya maunya segala macam, semrawut banget isi kepalanya, akhirnya pelan-pelan udah mulai bisa diluruskan dan akhirnya stick sama satu atau beberapa passion yang dijalani secara serius gitu. Itu berdasarkan penelitian yang diambil dari beberapa generasi gitu. Tapi itu bisa kita jadikan insight juga gitu buat kita. Oh, ternyata normal kok kalau kita ngerasa bingung, kita ngerasa gagal, kita ngerasa apa sih nih, coba ini, coba itu. Di titik sekarang ini, usiaku sekarang 31 ya. Aku merasa, sekarang aku bisa melihat ke belakang pada saat aku usia belasan sampai umur 29, 28, 29, itu hidupku rasanya kayak puzzle yang nggak beraturan gitu loh. Kayak satu ngerjain ini, nanti ngerjain ini, ya semua dikerjain gitu.
tapi belum nyatu, belum jadi satu gambar yang jelas gitu. Nah, pelan-pelan ketika kita mulai bisa berpikir secara lebih matang, lebih tenang, nggak terinfluence sama faktor-faktor eksternal ya. Faktor eksternal itu apa? Itu tadi pertemanan, terus lingkungan sosial yang kita lihat di sosial media. Rasa insecurity itu pelan-pelan mulai berkurang karena kita udah mulai merasa jejak sama diri sendiri. Udahlah, ngapain sih gue pusingin orang lain? Toh ini hidup-hidupku kok. Kalau ada tagihan-tagihan listrik di rumah yang bayar emang teman-teman itu di Instagram. Kan enggak, kan kita Iya, sendiri. betul. Jadi kenapa mesti pusingin? Yang kasih makan emang mereka. Kan kita beli makan sendiri. gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang pelan-pelan mungkin harus dipikirin. Tapi nggak salah juga nih buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMA atau di bangku kuliah, itu pasti adalah masanya menomorsatukan teman. Social world is everything gitu. Namanya bersosialisasi, jadi bagian dari satu komunitas keren, jadi anggota geng keren di sekolah, di kampus, itu tuh pasti masih jadi prioritas utama gitu. And that's okay, itu nggak apa-apa banget. Suatu hari itu akan jadi hal yang akan kalian ketawain kok. Kayak 5 tahun dari sekarang itu kalian akan menertawakan diri sendiri kenapa kalian melakukan itu gitu. Tapi itu oke, namanya juga kita kan bersosialisasi, bahkan kita bisa membuat networking dari teman-teman kuliah. Kita kan nggak tahu teman-teman yang kita akrab sekarang mungkin 5-10 tahun lagi ada yang udah jadi pengusaha sukses, ada yang udah jadi profesional di bidangnya masing-masing. Kita pasti akan perlu banyak bantuan, dan bantuan yang paling ikhlas itu pasti akan dari teman-teman sendiri. Jangan terlalu dipusingin, dijalanin aja, semua akan indah pada waktunya. Cielah. Masalah kan tadi yang sekarang tuh lagi toksik banget emang sebenarnya sosial media sih ya. Kan kalau kita mencoba ini terus gagal, pasti akan dibilang payah lu, ini lu, apa lu. Terus misalnya kita mencoba, kadang-kadang kan kita baru mau mencoba, kita udah cerita ke beberapa orang nih, gue mau bikin ini deh. Pasti kan orang-orang ada aja tuh, yaelah nggak bakalan berhasil. Begitu dijalanin, emang bener-bener nggak berhasil nih ternyata nih. Lebih berat lagi bebannya. Nah, yang paling berat tuh adalah gimana caranya ngatur mindset yang tadi Kak Zizi bilang tuh, bodoh amat. Cuman kan itu kadang-kadang diucapkannya ya elah bodo amat, cuma di jalannya tuh susah banget di hati dan pikiran gitu. Itu gimana ya kayak untuk membuang hal-hal negatif atau toksik itu dari pikiran biar ya tadi kita lebih pede, kita kayak ya udah gagal gue bodo amat gitu. Oke, nah iya benar sih Kak Ilham. Jadi memang mungkin kayaknya lebih gampang diomongin daripada dijalanin gitu ya. Tapi mungkin ada satu hal yang membedakan seorang yang punya mental pemenang dan seseorang yang punya mental kalah kali ya, atau kayak winning mindset and losers mindset gitu. Kita nggak mau dong jadi orang yang kalah gitu. Kalah nih bukan dalam hal satu pertandingan ya, intinya kalah tuh bisa banyak hal. Kalah sama diri sendiri gitu. Misalnya kita punya cita-cita besar tapi kita males, akhirnya kita lebih yang menang itu malas dalam diri kita. Itu kita kalah sama diri sendiri gitu ya kan. Nah, apa yang membedakan orang yang punya mental pemenang itu fokus sama kemenangan dia sendiri. So they focus on winning, bukan fokus on winners. Kebayang nggak bedanya? Jadi kalau orang yang punya mental pemenang itu ya dia fokus sama jalan dia sendiri. Dia ibaratnya kita lagi lari maraton, dia fokus sama energi dia fokus sama nafas dia fokus sama finish line dia sendiri yang ada di depan sana. Sedangkan kalau orang yang punya mental kalah ya, losers mindset, itu dia fokus sama kanan kirinya. Waduh, dia udah cepat. Waduh, dia udah gini, waduh dia larinya kenceng banget, waduh. Dia lihat kanan kiri, dia lupa, dia sendiri pun punya finish line di depan situ. Gitu. Nah, kita mau jadi orang yang seperti apa? Kita balikin lagi, mau nggak sih emang kita sama-sama jalan kok. Mungkin aja orang sebelah tuh larinya lebih cepat, tapi karena kita fokus sama finish line sendiri, ya udah biarin aja. Kayak kita main kartu deh, kita mau dong kartu kita bagus gitu. Kalau kita ngintip-ngintip kartu orang lain kayak dia punya as lagi. Aduh, akhirnya kita lupa bahwa kita punya kartu yang harusnya kita jaga, yang harusnya kita mainin supaya kita bisa menang di permainan itu. Itu. Aduh, mungkin itu bener banget sih, fokus tuh bener banget sih, emang terasa banget ya ketika kita mikirin orang, malahan kita nggak mikirin apa yang harus kita lakukan, malahan kayak sibuk iri, sibuk dengki, jadinya malah tidak produktif gitu kan. Iya. Tapi kan Kak Zizi profesinya banyak banget nih,
presenter, ada coach, ada punya Jakarta Fit Fest juga. Terus sekarang ada tahu, aku juara. Tahu dong, aku juara gitu-gitu. Paling suka apa sih yang profesi yang kalau nerbitin buku juga ya kan? Tapi kalau misalnya boleh pilih satu yang paling itu gue banget tuh apa sih? Yang gue banget ya, apa ya? Mungkin lebih ke berbagi mungkin ya, sharing. Jadi kalau misalnya dilihat dari benang merahnya, semua kegiatanku yang mungkin kalau kata Ilham seabrek itu ada satu benang merahnya, yaitu berbagi. Berbagi informasi, berbagi pengetahuan, atau saling bertukar pengetahuan dan bertukar wisdom and knowledge, itu sebetulnya mungkin benang merahnya. Dengan nulis buku, aku bisa berbagi apa yang ku alami selama ini untuk teman-teman, untuk adik-adik yang mungkin ingin mengikuti jejak yang sama, itu melalui buku. Melalui TV presenter, aku bisa berbagi melalui pesan yang disampaikan, melalui message-message apa yang ingin disampaikan. Menjadi seorang coach atau self-development coach, itu aku lebih mementingkan untuk aku mendengarkan apa keluhan orang, apa kebutuhan orang, apa yang menghambat dia dari mimpi dia sendiri. Itu tugasku ketika menjadi seorang coach. Ketika menjadi seorang mungkin inisiator sebuah idea atau sebuah event, itu lagi-lagi tujuannya adalah untuk berbagi gitu. Berbagi apa? Berbagi semangat, berbagi kalau lewat event Jakarta Fit Fest, berbagi spirit untuk kita punya kesehatan yang baik. Kalau melalui kita juara, untuk berbagi bahwa kita harus memiliki mental pemenang supaya kalian bisa menjadi pemenang bagi diri kalian sendiri. Jadi bukan untuk menjadi pemenang Putri Indonesia, bukan untuk menjadi pemenang pertandingan sepak bola. Kalau kalian mau join itu silahkan. Tapi pertama kali kalahin dulu diri sendiri. Nah, itu dia. Itu ngalahin. Iya, musuh terbesar kita kan emang diri sendiri ya. Kalau misalnya musuh terbesar, misalnya kita mau ngalahin orang, kita bisa tahu lah, oh begini-begini. Tapi ngalahin diri sendiri tuh berat banget. Tapi kan dari seabrek kegiatan yang Kak Zizi alamin, yang Kak Zizi jalanin gitu ya. Terus kita juga ngomongin soal mental juara. Mental juara adalah berarti kita mastering ourselves. Tapi salah satu yang paling susah dalam hal mastering ourselves itu adalah time management. Apalagi kegiatannya banyak. Terus kan Kak Zizi juga pernah nulis buku adalah juara mengatur waktu, ya. Ya, trik juara mengatur waktu. Nah, itu gimana sih Kak kalau punya sahabat kegiatan tuh ngatur waktunya? Tips-tipsnya deh, nggak usah yang detail banget gitu. Oke. Kalau yang detail banget, baca bukunya aja ya. Bisa dibeli di Google Play Store ya, teman-teman. Bisa search aja di Google Play Store e-booknya, karena jangan pergi ke toko buku lagi corona. Jadi online aja. Oke. Jadi kalau misalnya untuk ngatur waktu, sebetulnya coba bayangin deh. Kita tuh sama-sama punya waktu 24 jam sehari, ya kan? 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun gitu. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Ada yang dalam waktu 1 tahun dia bisa mencapai banyak hal, ada yang kayaknya gitu-gitu aja gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang ngebedain? Jadi bukan salah waktunya, yang salah mengalokasikan adalah energi kita gitu. Jadi bukan waktu yang kita atur, tapi energi dan fokus yang kita atur gitu. Kita mau fokuskan diri kita kemana nih? Pagi-pagi bangun tidur jam berapa kita bangun? Coba, kalau misalnya kita emang kebiasaan bangunnya jam 9 pagi gitu ya, rezeki udah keburu dipatok ayam. Ada orang-orang yang bangun jam 5 pagi, bahkan jam 4 pagi udah mulai bangun, udah ibadah dulu, udah olahraga dulu, udah bikin sarapan dulu, udah memulai hari 4 jam lebih pagi, itu it will make a difference gitu. Makanya banyak orang-orang yang sukses, kalau kita baca biografinya itu, mereka tuh ternyata punya satu kesamaan. Apa coba? Kesamaannya adalah mereka selalu, they always start their day early. Mereka selalu memulai hari itu dari pagi gitu, supaya apa? Supaya mereka bisa punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Time blocking atau membagi waktu-waktu itu penting. Oke, jam 8 sampai jam sekolah sekarang jam berapa sih? Jam berapa SMA? Jam 8 sampai jam 3 sore misalnya, itu kita terikat waktu sekolah. Oke, itu namanya adalah contracted time. Itu ibaratnya
waktu yang kita udah ikat kontrak lah sama sekolah gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada lagi yang namanya commitment time. Apa itu commitment time? Commitment time itu waktu-waktu di mana kita bisa berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita udah berkomitmen, oke, saya pulang sekolah jam 4 sore saya mau les piano misalnya, setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin jam 4 sampai jam 5 sore saya berkomitmen untuk les piano. Itu adalah committed time. Ada lagi yang namanya free time ya. Kalau misalnya free time itu waktu bebas ya kan. Kita mau tidur, mau pokoknya itu waktu kita nggak ngapa-ngapain dan bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi waktu-waktu itu sebetulnya yang kita atur. Jadi bisa nih coba teman-teman di rumah di apa ya, mungkin dilihat lagi dalam 24 jam itu sebetulnya gue ngapain aja sih? Tidur berapa jam, mandi dan lain-lain berapa jam, sekolah berapa jam, free time-nya berapa jam. Nah, yang bisa kita utak-atik tuh si free time-nya ini. Oh, ternyata setelah dilihat-lihat aku punya free time dalam sehari itu ada 5 jam loh, lumayan juga ya lama ya. Daripada kita cuma scrolling-scrolling Instagram, kita bisa ikut banyak tuh, bisa ikut kelas online, bisa kita ikut komunitas olahraga misalnya, atau kita bisa bikin hobi baru, misalnya yang hobi masak di rumah, kayak tadi Kak Ilham bilang, corona gini semua mendadak jadi chef, kita lebih bisa mengasah skill kita di situ. Punya 5 jam loh ternyata per hari yang kosong gitu. Akhirnya karena kita nggak ngapa-ngapain, kita jadi goler-goleran depan TV, terus kita ngomongin orang, kita kepo-kepoin Instagram orang gitu ya kan. Jadi daripada melakukan hal-hal yang malah jadi tidak bermanfaat, kan sayang waktunya. Lebih baik kita alokasikan untuk perkembangan diri kita sendiri mau seperti apa. Jadi baiknya itu kita bikin time scheduling day by day atau kita ya udah biarin aja berjalannya, yang penting kita udah punya plan, atau bisa dibikin time schedule yang harus kita taatin gitu. Kalau bisa bikin time schedule yang bisa ditaatin itu bagus banget. Itu bagus banget. Jadi ibaratnya kita tiap hari tuh punya target. Nah, aku suka melakukan hal simple mungkin ya, setiap malam sebelum tidur itu aku suka bikin semacam catatan kecil ya, apa aja sih yang harus kulakukan besok gitu. Jadi itu aku tulisnya malam sebelum tidur. Jadi dari banyak aspek, misalnya dengan aku sebagai istri gitu ya, aku sebagai statusku sebagai istri, aku harus ngapain ya, suamiku ada perlu dibantu nggak besok, atau misalnya bikinin sarapan suami gitu. Nah, Zizi sebagai ibu gitu, oke, besok ngapain? Oh, besok ada online kelas anak nih, harus ngapain? PR-nya apa? Tulis, Zizi sebagai ibu tugasnya ini besok. Nanti Zizi sebagai founder Kita Juara, apa yang harus dilakukan untuk Kita Juara? Zizi sebagai TV presenter, ada program, ada syuting nggak besok? Harus siapin apa? Zizi sebagai apa? Jadi semua role kita itu, semua role aku ini ya contohnya, role aku tulis dan apa yang harus kulakukan besok. Jadi ketika besok pagi aku bangun, aku udah tahu banget aku harus ngapain aja. Dan ada rasa kepuasan tersendiri ketika at the end of the day, ketika hari udah malam lagi, aku udah bisa checklist semuanya tuh rasanya tuh, alhamdulillah satu hari udah berhasil dilalui dengan target yang aku bikin sendiri gitu ya, dengan apa yang harus kukerjakan, dan aku jadi merasa bermanfaat gitu. Jadi orang tuh merasa bermanfaat karena paling enggak dalam satu hari walaupun hal kecil tapi kita terus bikin progres kecil setiap hari. Gitu. Nah itu dia, yang penting progres, nggak usah mikirin hal yang terlalu gede-gede dulu, yang penting progres kecil-kecil lama-lama jadi gede, ya kan? Ini satu lagi nih Ham, yang aku mau tekanin juga, mungkin karena beda generasi ya, beda juga behaviornya gitu, beda juga kelakuannya, kebiasaannya gitu. Kayak kita deh, misalnya kalau ngelihat kayak aku sendiri merasa mungkin angkatan-angkatan kita gitu ya, kita generasi yang populer itu misalnya kita bisa nih nonton di YouTube gitu, misalnya satu obrolan 1 jam penuh gitu. Nah mungkin generasi sekarang tuh lebih seneng TikTok, kayak cuma 3 detik ganti 3 detik ganti 5 detik 15 detik gitu. Jadi fokus span-nya makin lama makin pendek gitu ya, makin lama makin pendek. Nah dan itu pasti akan merubah behavior juga gitu. Nah gimana cara kita menyiasatinya gitu? Ini juga mungkin untuk teman-teman yang masih duduk di bangku SMA, di bangku kuliah.
Jangan karena kita ngeliat orang lain tuh udah sukses, dia udah ini, udah itu. Dan kita rasanya pengen ikut sukses juga secara instan gitu ya. Karena nggak ada yang instan di dunia ini tuh nggak ada. Kecuali mie instan, itu cuma satu. Itu Nah, juga masak dulu ya. itu juga masak dulu, abis itu nggak lama kemudian juga lapar lagi. Jadi Betul. memang nggak ada yang instan gitu. Jadi hargailah setiap proses dan setiap progres. Walaupun kecil, rasanya kita cuma berjalan kayak siput gitu ya, sementara kita ngelihat orang lain udah lari kenceng, lari sprint, kita tetap kayak siput, itu kita harus hargai. Karena biar bagaimanapun, itulah yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Daripada kita diem, lebih baik kita berjalan pelan. Nah, itu ngomongin soal sukses tidak instan. Berarti kan emang ketika kita melakukan apapun ya sekarang ini, kita sama aja kayak berinvestasi segala-galanya nih, waktu, pikiran, uang, tenaga, dan lain-lainnya untuk mencapai sukses di masa depan. Permasalahannya adalah banyak orang berpikir, kalau gue kerja keras juga masa depan kan belum tentu sukses gitu. Itu gimana sih untuk meyakinkan diri dan meyakinkan teman-teman gitu bahwa usaha tuh nggak ada deh yang sia-sia gitu? Mungkin itu agak sulit dibuktikan on an early stage gitu ya. Jadi di awal-awal kita berusaha, mungkin itulah justru tantangan terbesarnya. Itulah yang akan kita, ibaratnya gini deh biar gampang. Kalau kita nanam pohon, kan kita nggak bisa langsung metik buahnya. Betul. Udah itu aja analogi yang paling pas gitu. Jadi bayangkan kita ini adalah sebuah biji gitu ya, sebuah benih yang kita lagi tanam dan harus disiram setiap hari. Bahkan kadang-kadang ada ulet yang menggigiti daunnya, akhirnya jadi rontok lagi, ulang lagi dari awal gitu. Itulah perjalanan pertumbuhan kita seperti itu sampai kita tumbuh besar dan sampai kita bisa berbuah. Buahnya itu bisa dipetik dan dinikmati banyak orang. Itu bukan dalam satu malam gitu, bukan juga dalam 2 malam, 3 malam. Ada yang butuhkan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi life is a endless learning process sebetulnya gitu. Kalau misalnya kita udah mencapai semuanya, hidup kita bosan banget, boring banget, Iya, itu udah mau ngapain lagi, udah mati aja kasarnya gitu ya kan. Udah mau ngapain lagi, udah bosan, udah semuanya udah nikmat, udah bingung mau ngapain lagi akhirnya. Justru serunya tuh di situ gitu. Perjalanan kita, gimana kita sampai akhirnya berhasil, sampai kita ketemu gagal. Nah, gagal itu juga harus disikapi seperti apa gitu. Apakah kita mau terpuruk dalam kegagalan, kita saya gagal, udah nggak mau lagi, kapok, nangis berkepanjangan, atau kita mau ya udah kita tangisi si gagal kita dulu, ya udah kita mau ibaratnya kita mau berduka dulu sebentar, ya udah nggak apa-apa, it's okay, take your time, tapi habis itu ayo kita berdiri lagi, yuk jalan pelan-pelan lagi gitu. Terus jalan pelan selama tidak berhenti. That what keeps you going every day. Nah, itu dia. Kak Zizi, terima kasih banyak udah dicerahkan kita ya. Kita udah dikasih berbagai hal yang emang sekarang anak muda tuh sangat merasakan sekali dan relate banget sama hal yang tadi tuh, insecure, kita takut gagal, kalau kita gagal diomongin, terus juga pikiran kalau misalnya kita udah berusaha keras nggak berhasil kayak gimana, ya pokoknya intinya masalah-masalah yang berhubungan sama mental lebih tepatnya gitu. Kasih terima kasih banyak udah banget. Sukses terus, sehat-sehat yang pasti, protokol kesehatannya dijaga. Pokoknya ya sehat-sehat deh. Makasih Kak Zizi ya. Sama-sama, thank you juga untuk teman-teman yang dengerin talk show ini. Semangat terus dan jangan mudah menyerah. Ingat selalu kalau nggak ada yang instan. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah ikutan talk show hari ini. Tadi barengan sama gue dan Mbak Zizi. Terus juga pokoknya jangan lupa ikutan ngunjungin lounge sama booth. Soalnya seluruh aktivitas hari ini hadir talk show, mengunjungi lounge, download formulir, download video. Pokoknya semua aktivitas akan mendapatkan poin. Dan 10 pengunjung dengan poin terbesar bisa dapetin hadiah jutaan rupiah. Informasi lengkap dan cara perolehan poin bisa dilihat di leaderboard yang ada di menu. Dan juga buat yang ikutan talk show dari tadi, jangan pergi dulu, soalnya bakal ada pertanyaan. Dan buat 3 orang yang beruntung, bisa dapetin e-money masing-masing Rp50.000. Itu dia. Sekali lagi terima kasih yang udah ikutan acara hari ini. Semoga bermanfaat. Tidak galau lagi memilih kuliah. Bisa belajar dengan oke, baik, sesuai minat dan juga bakatnya. Jangan lupa ikutan terus di acara Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Saya Ilham Ramdana, pamit dulu. Makasih, dah.
Jawab dan ikuti instruksi dari pertanyaan ini. Perguruan tinggi ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang memiliki fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis pada teknologi informasi pada bidang healthcare, agroindustri, turisme, dan small medium enterprise. Kunjungi dan foto booth-nya. Post di Instagram Anda atau Instagram Sobat, dan jangan lupa untuk tag Instagram Aku Pintar dan IG dari perguruan tinggi tersebut. 3 penjawab pertama yang benar akan dihubungi melalui DM tanggal 9 Februari 2021 dan mendapat masing-masing Rp50.000. Kami tunggu ya jawabannya. Jangan lupa juga untuk visit booth universitas favoritmu atau ke lounge untuk dengar musik asik dari Prambors dan ikuti kuis berhadiah e-money tiap jamnya. Kuis akan diinfokan melalui notifikasi di kanan bawah layar Anda.